kupas tuntas untuk tema kita siang hari ini. Saya persilakan Bu Siti Aisyah. Terima kasih, Bu. Oke, bisa dengar nggak suara saya? Saya. Iya, bisa Bu Siti Aisyah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Aisyah. Oke, alhamdulillah Aisyah. kita ketemu lagi deh hari ini. Jadi ada apa, ingat lagi sama saya nggak? Ada sama ingat lagi nggak? Sama Pastinya saya? ingat dong Bu Siti Aisyah. Iya, ingat Ya. dong. Bagi yang baru pertama kali sertai acara ini, saya ingin ucapkan selamat datang ya. Saya Siti Aisyah selaku nutritionist di Nutri Malaysia. Dan kali ini saya sangat senang karena bisa berada di sini lagi bersama Ibu Bapak. Hari ini, ya saya sangat senang ya. Dan ya sudah tengok itu sudah rame yang udah masuk. Ayo kita lihat siapa yang udah ada di sini. Kita ada Pak Albert. Hai Pak Albert. Kita ada Wika. Halo, Aisyah. Wika. Ada Pak Chandra, Bu Naomi. Nah, udah rame ini. Jadi terima kasih ya semuanya karena telah hadir pada hari ini. Dan ayolah kita santai aja hari ini, kita menikmati diskusi ini tentang kunci ginjal sehat. Ayo kita mulai. Jadi, sebenarnya kita semua harus waspada dengan gagal ginjal kronis ataupun GGK ini karena ia ternyata bisa menyerang sesiapa saja dari semua peringkat usia. Ia boleh menyerang orang tua, bocil, dewasa, semua aja boleh terkena. GGK ini adalah kondisi ketika fungsi ginjal itu menurun secara bertahap akibat dari kerusakan jaringan ginjal itu. Dan oleh karena kerusakan ginjal itu terjadi dengan jangka waktu yang lama, ianya dipanggil kronis. Dan Anda mungkin pernah dengar juga gagal ginjal akut, di mana ia berbeda dengan kronis. Apabila gagal ginjal akut itu, ia berlaku secara drastis. Dan jika dibandingkan dengan gagal ginjal kronis ini, ia terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan apabila berlakunya kerusakan ini, ia bisa menyebabkan penumpukan toksin dan kotoran dalam tubuh pesakit gagal ginjal kronis ini. Dan di sini ayo kita lihat video ini dan kita kenali fungsi utama ginjal kita. Jadi ginjal ini ialah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah itu kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui air pipis. Namun bukan itu saja fungsinya. Dia ada fungsi lainnya. Contohnya untuk mengatur kadar bahan kimia dalam tubuh. Ia juga mengatur tekanan darah dan yang paling penting ia juga merangsang produksi sel-sel darah merah kita. Jadi, jika organ ginjal ini rusak, secara langsung fungsinya itu akan terganggu lah. Oke. Dan di sini Anda bisa lihat ya, hampir 800 juta individu telah didiagnosa dengan gagal ginjal kronis pada tahun 2017. Dan menurut World Health Organization, 1 dari 10 penduduk dunia mengidap gagal ginjal kronis dengan perkiraan dalam 5 hingga 10 juta kasus kematian ya, kasus kematian setiap tahunnya. Dan kita boleh bayangkan betapa ramainya udah mati disebabkan oleh gagal ginjal kronis ini. Dan malah di Indonesia itu Riskedas 2018 telah mencatat peningkatan yang sangat signifikan kasus itu dan ya sebenarnya telah menjadi hampir 700.000 nyawa, terutamanya di Provinsi Jawa Timur.
Dan sebenarnya apa yang harus kita khawatirkan lagi apabila ada data yang menunjukkan penderita gagal ginjal kronis ini, laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Dan ini terjadi karena laki-laki itu memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan wanita, dan itu terjadi karena faktor hormon, faktor gaya hidup, dan juga pola makan. Oke, ayo kita lihat apa penyebab utamanya. Apa penyebab gagal ginjal kronis? Jadi sebenarnya diabetes dan tekanan darah tinggi ini bertanggung jawab atas 2/3 kasus penyakit ginjal kronis. Dan yang pertama itu diabetes. Jadi kita tahu diabetes ini karena terjadi oleh gula darah dalam tubuh kita itu terlalu tinggi. Dan seiring waktu itu, gula darah yang tidak terkelola akan menyebabkan kerusakan pada sejumlah organ dalam tubuh kita, termasuk kita pembuluh darah, termasuk jantung, dan ia juga mengganggu ginjal kita. Dan penting untuk Anda tahu bahwa tanda pertama gagal ginjal itu yang disebabkan oleh diabetes ini adalah dengan adanya albumin dalam air pipis. Oke, yang keduanya yaitu tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Jadi kondisi ini terjadilah ketika tekanan dalam tubuh Anda itu meningkat dari yang normalnya. Dan sebenarnya hipertensi itu menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronis ini. Adapun begitu, penyakit ginjal kronis ini juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan penyebab lainnya seperti jangkitan di glomerula, yaitu di bahagian ginjal Anda, apa-apa sebaran jangkitan lah. Dan sebenarnya konsumsi obat yang berlebihan juga bisa merosakkan ginjal Anda. Ya, di sini terdapat beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko seseorang itu untuk mengalami penyakit gagal ginjal kronis ini. Dan kita bisa lihat di sini faktor medis yang utama seperti hipertensi, diabetes, dan juga sakit jantung. Dan menurut perkiraan, hampir 1 dari 3 penderita diabetes turut menderita gagal ginjal kronis. Dan juga hampir 1 dari 5 penderita hipertensi itu menderita gagal ginjal kronis juga. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa diabetes itu dan hipertensi sering terkait sama gagalnya ginjal. Namun faktor lainnya seperti usia, jadi sebenarnya bertambahnya usia itu menunjukkan penurunan aliran darah ke ginjal dan menurunnya kadar penyaringan di ginjal. Jadi itulah sebabnya kenapa makin meningkat usia, risiko gagal ginjal itu lebih tinggi. Dan sebenarnya menurut penelitian Indonesia Renal Registry, usia pasien gagal ginjal kronis itu terbanyak pada kelompok 45 hingga 54 tahun. Jadi, adakah Anda dalam kelompok umur ini? Ya. Jadi, oke. Yang terakhir itu suku yang dinyatakan ini sebenarnya memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan ras lainnya karena tingginya angka diabetes dan hipertensi di antara kelompok-kelompok ini. Oke, yang kita bisa lihat di sini gejala bagi gagal ginjal kronis. Oke, gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadio 1 hingga 3 biasanya tidak begitu terlihat. Hal ini karena ginjal kita itu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan tugasnya dari yang dibutuhkan. Misalnya, jika kita mendonorkan ataupun membagikan satu ginjal kita kepada orang lain, kita bisa aja tetap sehat aja.
Dan jadi biasanya kita bisa lihat gejala gagal ginjal ini baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4 dan juga 5. Dan tergantung pada peringkat keparahannya juga, dan hilangnya fungsi ginjal itu akan memicu sejumlah gejala berikut, yaitu nyeri dada, kulit gatal dan kering, kepala itu pusing, dan gejala yang lainnya lah. Dan apabila penyakit ginjal itu memburuk, seseorang itu mungkin juga mengalami pembekakan yang disebut sebagai edema. Jadi edema ini terjadi ketika ginjal itu nggak bisa membuang kelebihan cairan dan garam dalam tubuh. Oke. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda menderita penyakit ginjal adalah dengan memeriksakan ginjal melalui tes darah dan tes urin, yaitu tes menggunakan IPPs. Jadi pertama ini kita bisa lihat tes urin, di mana kadar protein albumin dan kreatinin itu akan diperiksa. Dan hasil pemeriksaan ini bisa menunjukkan seberapa parah kerusakan ginjal Anda alami. Dan tes yang keduanya yaitu tes darah, di mana tingkat filtrasi ginjal itu akan diperiksa. Dan GFR level ini akan menentukan stadio gagal ginjal pasien tersebut. Jadi ayo kita lihat stadionya. Oke, jadi mengikut tingkat keparahannya, stadio penyakit ginjal ini bisa dibagi menjadi 5. Oke, stadio yang pertama, terjadi di tahap awal penyakit. Kebiasaannya di stadio ini ginjal itu sudah ada kerusakan, tapi nggak signifikan gitu. Dan bagi stadio 2, di mana ginjal itu sudah kehilangan fungsi yang ringan dan gejala itu sudah mulai muncul sedikit. Dan tanda-tanda penyakit ginjal bagi stadium awal itu mungkin berupa tingginya kadar protein dalam air seni atau IPPs. Dan seterusnya pada stadium 3, ginjal itu udah mulai merosak dan kinerja ginjal itu juga akan terganggu. Dan kita sebenarnya pada stadium 3 ini gejala itu termasuk kaki dan tangan itu sudah mulai bengkak, sakit punggung, serta kencing itu menjadi sedikit aja. Dan yang stadium 4 itu terjadi di mana kondisi ginjal itu sudah rusak dengan tingkat sedang atau parah, sehingga fungsi itu sudah menurun secara drastis. Dan di sini pada stadium 4 ini biasanya sudah muncullah komplikasi seperti anemia, yaitu kurangnya darah merah, penyakit tulang, dan juga tekanan darah tinggi. Oke? Dan yang terakhir sekali kita bisa lihat itu gagal ginjal. Jadi tahapan akhir ini yaitu stadium 5, ginjal itu sudah tidak berfungsi langsung ya. Dan akibatnya limbah itu akan menumpuk di dalam darah dan akan menimbulkan berbagai gejala. Dan ketika gagalnya ginjal itu, penderita seharusnya menjalani cuci darah. Dan jika cuci darah itu sudah tidak memungkinkan, penderita juga disarankan untuk menjalani operasi cangkuk ginjal ataupun transplantasi. Nah, seterusnya kita bisa lihat di sini perawatan untuk gagal ginjal kronis. Jadi, beberapa orang hidup dengan penyakit ginjal selama bertahun-tahun dan dia bisa aja menjaga fungsi ginjalnya. Namun, apabila ginjal itu merosak dengan cepat dan dia tidak bisa dikawal,
ia akan menjadi gagalnya ginjal, di mana fungsinya sudah berkurang dari 15% dari fungsi ginjal normal kita. Jadi oleh itu Anda bisa lihat di sini ada 3 prosedur yang dimana ia merupakan terapi pengganti ginjal. Dan untuk pengetahuan semua, cuci darah ini bisa membantu mengeluarkan toksin-toksin dan limbah dari tubuh, dan ia juga membantu untuk menyeimbangkan mineral-mineral penting. Jadi di sini 2 yang paling kiri itu Anda bisa lihat, itu merupakan prosedur cuci darah, dan ianya terbagi menjadi 2. Yang pertamanya hemodialisis, di mana kebiasaannya menggunakan mesin pencuci darah, ataupun kita panggil menggunakan ginjal buatan lah. Ginjal buatan, di mana ginjal buatan ini akan membantu untuk menyaring darah kotor. Dan proses hemodialisis ini bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam per sesinya. Dan bagi pasien yang melakukan hemodialisis ini, ia perlu dilakukan 2 sampai 3 sesi setiap minggunya. Dan kebiasaannya bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di mana-mana pusat dialisis. Yang keduanya yang di tengah itu yaitu peritoneal dialisis, atau kita panggil cuci darah lewat perut, karena ia memasukkan tabung nipis ke dalam perut Anda, dan ia akan mengisi rongga perut itu dengan larutan dialisis supaya ia bisa menyerap limbah dan cairan yang berlebih. Dan bagi peritoneal dialisis ini, ia bisa dilakukan di rumah, bahkan bisa dilakukan saat Anda tidur ataupun bepergian. Dan yang terakhir sekali yaitu transplantasi ginjal. Tapi kebiasaannya Anda harus menunggu cukup lama untuk menerima donor ginjal yang sesuai. Namun jika Anda sudah menemukan donor ginjal yang sesuai itu, keuntungan itu semestinya Anda sudah mendapat ginjal baru yang bisa bekerja dengan sempurna. Oke. Jadi kita sudah tahu ya seberapa teruk dan bahayanya gagal ginjal jika tidak dirawat dan dikawal. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal sebelum telat? Jadi, yang pertamanya yaitu dengan mendapatkan berat badan yang ideal bagi mengurangkan resiko terjadinya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, ataupun mana-mana penyakit lain. Yang kedua, Anda perlu buat pilihan makanan yang sehat untuk jantung, untuk ginjal, dan seluruh tubuh Anda. Jadi dengan cara Anda perlu mengurangi garam, mengurangi gula berlebihan, serta minyak dalam masakan Anda. Yang ketiga itu yaitu Anda bisa jadikan aktivitas fisik itu sebagai bagian dari rutinitas Anda. Dan yang seterusnya itu berhenti merokok, karena merokok itu Anda tahu ya, merokok itu bisa merosakkan pembuluh darah Anda, dan ia juga bisa meningkatkan tekanan darah Anda. Dan yang terakhir sekali yaitu batasi asupan alkohol, karena kita tahu ya, minum terlalu banyak alkohol itu bisa juga meningkatkan tekanan darah Anda. Di sini saya sertakan tips sehat untuk penderita gagal ginjal. Gagal ginjal ini bermaksud stadionnya sudah stadium 5 ya. Jadi langkah yang pertama, pilih dan siapkan makanan rendah garam dan natrium. Jadi mungkin Anda tertanya, kenapa perlu rendah garam? Untuk jawaban itu sebenarnya, rendah garam itu sebenarnya bisa membantu untuk
mengontrol tekanan darah Anda. Karena kita sudah tahu risiko terjadinya penyakit itu menjadi lebih rosak ialah dengan tingginya tekanan darah. Jadi kita mahu mengurangkan kerosakan yang lebih lanjut. Jadi itulah kenapa kita perlu makan makanan yang rendah garam. Dan sebab yang lainnya itu karena garam ini sebenarnya ia bisa menarik air. Dan kita tahu kebanyakan pasien gagal ginjal itu perlu batasi jumlah air yang diminumnya. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu batasi konsumsi garam dalam makanan dan juga dalam minuman. Oke, oleh itu di sini saya sarankan beberapa tips lah. Yang pertama, saya sarankan untuk membeli makanan yang segar, seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang segar dibandingkan dengan dalam kaleng. Okay. Karena hari ini sodium itu kebiasaannya ditambah ke dalam makanan yang siap saji atau kemasan yang dijual di kedai. Oke. Yang keduanya yaitu masakan dari kita sarankan untuk Anda masak makanan itu daripada Anda membeli di luar ataupun Anda mengonsumsi makanan yang siap saji. Karena kebiasaannya makanan siap saji ataupun makanan sejuk beku itu mengandungi natrium yang sangat tinggi. Oke, yang seterusnya Anda bisa menggunakan bumbu yang bebas sodium ataupun apa-apa herba untuk menambahkan rasa. Dan seterusnya Anda bisa periksa kandungan natrium pada label fakta gizi pada kemasan makanan. Dan nilai harian yaitu DV yang biasanya ditulis itu, jika yang sebesar 20% ataupun lebih dari 20%, bermakna makanan tersebut tinggi natrium. Oke, contohnya di sini Anda bisa lihat di sini ya. Nah, di sini. Jadi kebiasaannya Anda bisa lihat label makanan ini pada plastik makanan ataupun minuman, dan Anda perlu cari sodium pada label makanan tersebut. Dan jika Anda terbaca itu, label makanannya kurang dari 5%, itu berarti rendah natrium dan saya sarankan untuk belilah makanan itu. Jangan cari yang lebih dari 20% ya. Oke, langkah yang kedua yaitu dengan konsumsi makanan protein dalam jumlah yang tepat. Oke. Kenapa perlu tepat konsumsinya? Karena jika terkurang atau terlebih itu sebenarnya bisa lagi merosakkan ginjal Anda. Karena kita tahu ya, sumber protein yang tepat jumlahnya itu bisa membantu melindungi fungsi ginjal Anda. Dan untuk pengetahuan Anda semua, sumber protein hewan seperti daging sapi, kambing, ayam, bebek, seafood, serta telur itu adalah merupakan sumber protein. Dan apabila Anda makan makanan yang sumber protein ini, tubuh Anda akan menggunakan protein itu untuk menghasilkan limbah, dan ginjal Anda sebenarnya perlu membuang limbah ini. Jadi, apa kaitannya protein dengan ginjal kan? Sebenarnya, apabila Anda mengonsumsi lebih protein dari apa yang dibutuhkan, ia akan membuatkan ginjal Anda bekerja lebih keras untuk membuang limbah tersebut. Ya, jadi itu bezanya jumlah protein yang harus dikonsumsi bagi pesakit gagal ginjal tanpa cuci darah dengan pesakit gagal ginjal yang cuci darah. Oke, kita lihat. Alright. Bagi penderita gagal ginjal tanpa cuci darah, oke, yang atas itu, kebiasaannya stadio 1 hingga 3 lah. Jadi ya mereka perlu batasi konsumsi protein. Dan terdapat banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan membatasi jumlah protein ini, dan
dia bisa membantu memperlambatkan hilangnya fungsi ginjal itu. Dan semestinya karena kita tahu bila stadiumnya 1 hingga 3, dokter memang akan membatasi jumlah protein yang harus dikonsumsi. Jadi pasien itu harus mengikut batasannya lah berapa banyak protein yang harus dikonsumsi. Dan yang kedua itu bagi penderita yang cuci darah berkala, Anda perlu tingkatkan konsumsi protein untuk membantu menjaga kadar protein dalam darah Anda. Hal ini karena cuci darah itu sebenarnya akan menghilangkan sisa protein dari darah. Jadi itu kenapanya mereka perlu meningkatkan konsumsi protein. Oke, langkah yang ketiga yaitu pilih makanan yang sehat untuk jantung Anda. Hal ini karena kita mau mencegah sebarang penumpukan lemak di pembuluh darah, di jantung, dan termasuk juga di ginjal Anda. Jadi di sini ada beberapa tips yang bagus untuk kesehatan jantung dan ginjal Anda. Termasuknya Anda bisa tukar cara memasak dan juga peralatan memasak bagi mengurangi penggunaan minyak ataupun mentega dalam masakan. Yang kedua itu Anda bisa batasi lemak jenuh dan lemak trans dengan membaca label makanan, dengan memilih makanan dengan daily value-nya itu kurang dari 5% atau 20%. Sama seperti sodium tadi, sama seperti natrium tadi. Ya. Karena kurang dari 5 atau 20%. Oke, yang keempat itu, alright. Jadi saat fungsi ginjal itu sudah menurun, Anda mungkin juga perlu mengonsumsi makanan yang rendah fosfor. Dan kebiasaannya untuk mengetahui ini, dokter itu akan menggunakan tes darah untuk memeriksa kadar fosfor dalam darah Anda. Jika fosfor itu tinggi, makanya Anda perlu batasi makanan yang tinggi fosfor. Dan mengapa Anda perlu pilih makanan yang rendah fosfor? Oke, hal ini ya penting karena fosfor yang rendah bagi orang yang pasien gagal ginjal ini sangat penting untuk melindungi tulang dan juga pembuluh darah Anda. Karena ketika berlakunya gagal ginjal itu, fosfor bisa menumpuk di dalam darah Anda. Dan jika fosfor itu terlalu banyak dalam darah, ia bisa menarik kalsium dari tulang dan ia akan membuat tulang Anda menjadi lebih tipis dan lebih mudah patah. Jadi, terdapat juga satu kondisi di mana kadar fosfor yang tinggi dalam darah, ia bisa menyebabkan kulit menjadi gatal, serta nyeri tulang dan juga sendi. Jadi di sini saya sudah sediakan makanan yang rendah fosfor dan makanan yang tinggi fosfor supaya bisa membantu Anda membuat pilihan yang lebih tepat. Dan dari segi pembacaannya, banyak makanan kemasan sebenarnya sudah ditambah dengan fosfor. Jadi bagi yang perlu batasi fosfor dalam makanannya, Anda bisa cari fosfor atau kata-kata dengan PHOS, PHOS, pada label makanan, supaya Anda bisa elak dari membeli makanan tersebut. Dan akhir sekali, jadi Anda perlu pilih makanan dengan jumlah potasium yang tepat. Oke, mengapa perlu potasium yang tepat? Karena potasium ini bisa membantu saraf dan otot Anda untuk bekerja dengan cara yang betul. Dan sebenarnya masalah bisa terjadi kalau kadar potasium dalam darah itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi jumlah itu perlu dalam keadaan yang tepat. Dan apabila terjadinya gagal ginjal, ia bisa menyebabkan potasium itu juga menumpuk di dalam darah.
darah dan menyebabkan masalah jantung yang serius. Jadi, pilihlah makanan dan minuman yang bisa membantu Anda untuk menurunkan ataupun meningkatkan kadar potasium jika diperlukan. Dan di sini saya juga sertakan contoh makanan yang tinggi dan rendah potasium untuk Anda. Dan di sini Anda bisa baca label bahannya ya. Jika melebihi 5% atau 20% itu bermakna ia tinggi dengan potasium. Oke, kita tahu bagi mencegah penyakit ginjal kronis ini harus dimulai dengan gaya hidup yang sehat. Dengan cara kita bisa mengelola penyakit hipertensi, diabetes, dan faktor risiko yang lainnya. Dan kita juga tahu bagi pasien gagal ginjal itu, mereka perlu mengurangi sumber protein, natrium, potasium, dan sebagainya. Dan sebenarnya ianya perlu untuk dikurangi supaya bisa memperlambatkan perkembangan gagal ginjal. Namun, apabila ada batasan itu, ia mempersulitkan seseorang itu untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Karena adanya makanan yang perlu dibatasi itu. Dan tambahan cuci darah juga bagi pasien yang gagal ginjal bisa menyebabkan hilangnya sebagian vitamin dan juga mineral dalam tubuh mereka. Jadi, berdasarkan kajian, ternyata suplemen kesehatan itu terbukti bermanfaat dalam membantu penderita gagal ginjal untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan ketika mereka harus membatasi beberapa makanan dalam sehariannya. Dan mungkin kadangkala ada hari yang kita nggak mau makan sayur atau nggak mau makan buah karena terlalu sibuk ataupun capek seharian kerja ya. Jadi sebenarnya di sinilah di mana pentingnya suplemen kesehatan untuk mencukupkan apa yang kurang itu. Dan jika dibandingkan sama injeksi ataupun diet yang sehat, suplemen itu emang mudah dibeli dan juga mudah diminum. Ya, jadi semudah 1, 2, 3 gitu. Oke. Walaupun begitu, di sini saya ingin tekankanlah bagi pasien gagal ginjal itu haruslah bicara sama dokter duluan sebelum konsumsi apa-apa produk suplemen. Oke, kita sudah sampai ke bahagian ini, di mana saya sebagai nutritionist di Nutrik, saya bisa rekomendasikan beberapa produk yang bisa membantu untuk mengurangi risiko gagal ginjal dan kerusakannya. Jadi produk pertama yaitu Vitanetic Citrulline Plus yang mengandungi L-arginin dan juga L-citrulline, di mana kedua bahan ini ternyata bisa membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dengan bantuan nitric oxide dengan adanya vasodilasi pembuluh darah kita. Dan hal ini karena penyakit gagal ginjal secara langsungnya akan menurunkan produksi nitric oxide ini dan akan mengganggu aliran darah terutamanya ke ginjal kita. Jadi oleh itu ada juga kasus tertentu di mana beberapa dokter menyarankan pasien mereka untuk mengonsumsi suplemen yang mengandung L-arginin. Dan produk yang keduanya yaitu serat. Nah, kita tahu ternyata serat memang bisa membantu menurunkan risiko penyakit ginjal berdasarkan studi-studi antarabangsa. Dan terdapat satu studi di mana
Dengan hanya konsumsi serat 5 gram per hari secara konsisten, itu bisa menurunkan risiko gagal ginjal sebesar 11%. Dan tambahan, terdapat survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional dapati bahwa pasien gagal ginjal yang konsumsi serat hariannya sebesar 10 gram bisa mengurangi sebesar 38% level C-reaktif protein, di mana C-reaktif protein ini sering terkait dengan respon terhadap sebarang keradangan dalam tubuh. Jadi, kita semua tahu produk kita yaitu Vitanetic Green Mix lebih dari cukup karena ia mengandungi 22 hingga 9 gram serat setiap sachet. Dan dengan konsumsinya setiap hari, ia bisa membantu menurunkan risiko terjadinya penyakit top 3. Dan akhir sekali, yaitu antioksidan. Kita tahu ya, antioksidan ini bisa didapatin dengan konsumsi sayur, konsumsi buah, bahkan bisa didapati dalam bentuk suplemen. Dan antioksidan yang populer seperti vitamin C ternyata bisa menurunkan sirkulasi level C-reaktif protein tadi, terutamanya bagi pasien yang gagal ginjal. Jadi, terdapat juga satu studi di mana bagi pasien yang cuci darah, dengan konsumsi antioksidan ini bisa ternyata sangat membantu mereka meningkatkan kualitas cuci darah itu. Jadi, selesai sudah sesi kali ini. Ibu Bapak yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanya di chat box. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti Aisyah untuk membahas kupas tuntas tema kita siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ibu Siti Aisyah, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung tanyakan langsung kepada Bu Siti Aisyah dengan membuka kamera atau unmute untuk mic-nya dan bisa juga lewat chat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Di sini ada Bu Antika mau bertanya. Boleh, Bu. Silakan dibuka untuk mic-nya dan untuk kameranya bisa dibuka, Bu. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak perlu kamera. Bu Siti, tadi sudah beberapa banyak penjelasan tentang gagal ginjal ya, hipertensi dan diabetes. Banyak kasus di lapangan yang kita tangani di mana gagal ginjal itu bisa terjadi dari hipertensi dan bisa terjadi dari diabetes. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang menderita diabetes atau orang-orang yang menderita hipertensi cenderung komplikasinya itu atau kerusakan utama itu terjadi pada ginjal? Apa yang membuat, pertanyaan kedua, apa yang membuat ginjal itu bisa rusak dari penyakit dua-duanya ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Antika untuk soalannya. Oke, videonya. Oke, jadi seperti yang saya sudah bilang, kebiasaannya hipertensi sama diabetes itu sering terkait dengan gagal ginjal. Hal ini karena kita tahu apabila kita tahu bahwa diabetes dan juga hipertensi ini bisa merosakkan pembuluh darah kita dalam tempo yang lama. Jadi, seperti Bu Antika tanya, kenapa perlu ginjal? Ginjal aja yang rusak. Sebenarnya ginjal kita ini ia mengandungi banyak pembuluh darah dan disebabkan oleh diabetes dan juga hipertensi sudah merosakkan pembuluh darah Anda. Jadi secara langsung itu ia akan pergi berbalik kepada organ yang mempunyai banyak pembuluh darah yaitu ginjal. Dan
sebenarnya ada satu kondisi ini dipanggil renal hypertension, di mana apabila hipertensi itu berlaku dengan sangat tinggi dan tidak terkawal, ia bisa secara langsung bisa merosakkan ginjal Anda. Ya, saya harap itu menjawab persoalan Bu Antika ya. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah sudah menjawab pertanyaan dari Bu Antika. Nah, selanjutnya di sini ada di kolom chat dari Pak Wibi. Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar kurangnya mengkonsumsi air putih juga bisa menimbulkan kurangnya fungsi ginjal? Terima kasih. Silakan dijawab Bu Siti Aisyah untuk pertanyaan dari Pak Wibi. Oke, sebenarnya ya benar bahwa ginjal ini sering terkait sama konsumsi air ya. Jadi apa yang saya bisa katakan, sebenarnya dengan mengonsumsi air 6 hingga 8 gelas sehari itu bisa mengurangkan risiko terjadinya gagal ginjal sebenarnya. Karena air yang cukup dalam tubuh itu bisa mengeluarkan segala limbah-limbah dan toksin-toksin yang ada dalam tubuh Anda. Jika Anda bayangkan, air itu diperlukan untuk mengeluarkan segala limbah melalui air pipis. Jika seseorang itu kurang mengonsumsi air, dan keadaan ini sebenarnya bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti batu ginjal ya, batu ginjal. Sebenarnya kurangnya minum air itu bisa menyebabkan batu ginjal. Dan kebiasaannya dokter akan sarankan untuk orang yang ada batu ginjal ini untuk minum air dengan banyak lah, supaya ia bisa mengeluarkan segala toksin dan juga limbah yang ada. Jadi sebenarnya Anda perlu minum air dengan cukup untuk menjaga fungsi ginjal Anda. Sekian, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Wibi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, jika ingin bertanya bisa langsung dibuka mic-nya. Halo Bu Aisyah, apa kabar? Pertanyaan dulu. Kabar baik Pak Burhan. Oh ya, ada pernah saya dengar bahwa kalau konsumsi air berlebihan di malam hari itu akan merusak fungsi ginjal. Begitu, apa betul itu Bu Aisyah? Terima kasih sebelumnya. Oke, kebiasaannya ya bila kita tahu kita mengkonsumsi air yang banyak sebelum kita tidur, kita akan ada rasa untuk menahan kencing ketika kita tidur. Ya enggak? Kita akan menahan air pipis kita. Jadi bila kita sering melakukan ini, ya sebenarnya bisa terjadinya batu ginjal itu dan bisa mengganggu fungsi ginjal Anda. Dan sebenarnya saya sarankan untuk minum air 2 jam sebelum tidur untuk mengelakkan daripada kita menahan air pipis ketika kita tidur. Nah, gitu. Bisa Pak Borhan? Iya, gimana Pak Burhan untuk Ya, terima kasih jawaban Bu. dari Bu Siti Terima Aisyah? kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali kepada Bu Siti Aisyah? Mungkin dari Pak Putra ada yang ingin disampaikan untuk menanyakan untuk hal-hal ini Pak Putra? Atau mungkin dari Pak Chandra nih, Pak Chandra punya pertanyaan untuk Bu Siti Aisyah, Pak Chandra. Oke, mungkin oke. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin di sini untuk sesi tanya jawabnya ini kita akan akhiri karena
sudah tidak ada yang jawab, sudah tidak ada yang ingin bertanya dengan Bu Siti Aisyah. Nah, di sini sebentar lagi Ika akan akhiri untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebelum kita pamit, iya Pak Chandra, ada yang mau ditanyain Pak? Ini loh, untuk pasien yang ini ginjalnya bocor, jadi kencingnya ini apa? Berbusa. Nah, itu gimana tuh? Yang harus dilakukan gimana? Terus bisa kembali normal atau gimana itu? Maaf Pak, saya nggak jelas soalnya itu. Ada yang ginjalnya bocor, jadi kencingnya berbusa. Kencingnya berbusa. Berbuih. Kalau sana ngomong berbuih. Itu bisa sembuh atau gimana? Tindakannya gimana tuh? Yang itu saya nggak pasti, tapi kemungkinan berbuih itu mungkin ada masalah dengan hati rasanya, penyakit hati, dan masalah hati. Nah, dibandingkan dengan ginjal itu. Bukan. Bisa. Nggak apa-apa. Bukan hati. Nggak apa-apa. Oke. Itu kan karena proteinnya itu biasanya. Protein Bocor. Nggak apa-apa deh, kalau nggak apa-apa. Buat masukan aja nanti. Oke. Bu Siti, saya boleh bertanya sedikit? Ya, silakan Halo. Bu Naomi, bisa langsung bertanya Bu Naomi. Iya, karena ini kan kita sharing ya. Iya. Yang dibahas dari tadi, pembahasan Mbak Siti sangat bagus sekali untuk fungsi ginjal. Nah, kita kan pada intinya punya biospray reguler sama biospray plus, di mana kandungannya itu memang buat saya ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada nutrisi daripada pasien ginjal. Nah, korelasi daripada Vitanetik ini dengan penggunaan biospray plus dan reguler itu bagaimana, Bu Siti? Apakah kita tetap menggunakan atau kita memilih antara Vitanetik dengan biospray reguler dan plus ini? Supaya jangan sampai kita memberikan berlebihan, karena kembali lagi bahwa fungsi ginjal yang terganggu itu ada beberapa tingkatan. Oke ya, kalau kita baru pada tingkatan yang ringan. Tetapi pada saat fungsi hanya 15%, di atas daripada 15%, di bawah daripada 15%, maka itu kita harus waspada, warning terhadap pemberian segala macam, termasuk protein, fosfor, dan ini. Nah, pertanyaan saya, Bu Siti, sini sharing ya kita, apakah kita menghentikan atau bagaimana dengan biospray reguler dan plus ini dengan penggunaan Vitanetik? Korelasinya maksud saya dalam memandang dari segi nutrisinya. Makasih, Mbak Siti, Bu Siti. Ya, Bu Naomi, mungkin saya bisa menjawab ya kalau untuk pertanyaan dari Bu Naomi itu dari korelasinya biospray plus dengan Vitanetik kan? Iya. Oke, nah kalau kita mau bicara itu, kadang-kadang kita harus lihat kondisi orang itu gimana. Oke, contoh ya, tadi kita bilang dia udah gagal ginjal lah, udah kurang daripada 15%. Iya. Oke, nah kalau udah kurang dari 15%, dia disarankan untuk mengambil lebih protein. Oke, nah dari biospray plus bisa membantu itu. Oke, nah kalau kita bicara korelasi Vitanetik dengan biospray ya, contoh biospray kan kita perlunya IGF itu dihantar ke seluruh tubuh kita kan. Oke, nah
Vitanetic kita ada produknya Seculic. Seculic kan melancarkan peredaran darah. Nah, jadi dari IGF-1 yang dihasilkan di hati, kalau darahnya dialirkan dengan lancar, apakah enggak fungsi biospray-nya lebih efektif loh untuk orang itu? Ya, jadi itu hubungannya. Hubungannya kan dia nggak ada kaitan dengan terlebih protein atau terlebih fosfor gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi kalau mereka yang cuci darah kan, yang nggak, saya nggak mau ngomong protein aja lah. Segala vitamin, segala nutrisi dari tubuh, apa aja semua disaring, semua dicuci. Kan, dan dia perlu bantuan nutrisi lebih ke tubuhnya. Oke, dari makanan, karena orang yang cuci darah juga nggak bisa makan terlalu banyak. Ya, satu nggak bisa makan terlalu banyak, dua nggak bisa pula minum terlalu banyak air. Ya, dan kalau untuk menghindari gagal ginjal pula disarankan kita harus minum lebih air. Karena dari air itu kan ginjal kita sepertinya organ untuk menyaring toksin dari tubuh. Dan kita perlukan air untuk mencuci filternya itu loh. Jadi kalau toksin atau limbah udah disaring, dia ada di filter, kita nggak minum air, dia nggak dicuci keluar. Makanya akan terjadi batu ginjal. Jadi limbah-limbah itu akan, ya. Nah, sekarang kita pakai Seculic ya, contoh ya, biospray dengan Seculic ya. Darah kita mengalir dengan lancar, kita pakai biospray, IGF itu akan lebih efektif untuk dihantarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bu Naomi. Thank you Pak Tyson ya, bisa saya memahami. Yuk. Karena tadi saya agak bingung, jujur bingung karena secara komposisi nutrisinya dari reguler dan plus ini kan kita sudah sangat cukup. Ya. Tapi kalau Vitanetic itu memang kita mengarahnya ke squalene-nya, apa namanya tadi Pak Tyson? Untuk memperlancar pembuluh darahnya, memang itu memang bisa masuk. Iya, saya juga baru belajar melihat nih Pak Tyson tentang Vitanetic ini, saya belum terlalu memahami, jujur. Jadi saya baru dengar juga. Sering dengar, Ibu, cuman baru memahami. sering-sering ya. hadir acara gini, kita ada banyak edukasinya. Oke, makasih Pak Tyson. Ya, thank you ya. Oke, baik, makasih Pak Tyson, Bu Naomi. Sebelumnya di sini selanjutnya di sini Ika akan tutup untuk sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu ya. Namun sebelum kita tutup, Ika boleh minta kepada Bapak dan Ibu untuk dibuka kameranya untuk kita berselfie untuk kami post di sosial media Nutrik Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk dibuka ya Bapak Ibu ya. Iya, bisa dibantu dibuka kameranya Bapak Ibu. Ganteng Pak Albert. Oke, Bu Antika. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk selfie-nya ya Bapak Ibu ya. Hitungan 1, 2, 3. Sebentar, Ika save dulu untuk... Oke, baik Pak Burhan, kita ulang lagi ya. Ada Pak Burhan nih. Baik, 1, 2, 3. Oh, ada Pak Agustinus. Ayo Pak, dibuka dulu Pak kameranya Pak. Di untuk ini ya Pak ya. Foto cuan. Cuan. Oke, baik. 1, 2, 3. Sebentar, Ika save dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi Ika ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sesi Zoom kita siang hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya itu nanti Ika akan infoin kembali untuk jadwal dan
sesinya. Di sini Ika undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Tyson Lim sudah hadir, Pak Wilhelm Albert sudah hadir, dan Bu Siti Aisyah. Terima Terima kasih kasih Bu Siti semua. Aisyah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa ya. Sukses semua Bapak Pamit Ibu. dulu. Selamat siang, Pak Albert, Pak Tyson. Selamat siang, Selamat Pak siang, Agus. Pak Gus.